Bang David, bentar Bang David. Goldian monitor Bang Goldian. Mazmur 96 ayat 5 Bang. Mohon saya baca. Ini lagi. Udah Open diam cap, kau. Gol. Diam kau. Open cap. Open cap. Ya, kita kasih kesempatan Bang Goldian, Bang Andi ya, gantian ya. Bang Joshua. Sama ini aja nih. Aku nggak dikasih. Sama El Sadai aja, Sadai. open cap gol. Terhitung. Selamat malam. Ya, silakan malam. Sebentar Bang, sebelum saya turun saya bacakan satu ayat boleh Bang? Jangan. Boleh. Gak boleh. Lu turun aja. Lu turun diketik di bawah aja. Diketik aja. Gol. Open cap gol. Oh iya, kameranya jelek kali ini. Gak apa-apa. Ya teman-teman tolong dibantu Goldian ya. Lagi dalam garis kemiskinan nih Goldian nih. Tinggal di Julius malah miskin. Yuk teman-teman jangan lupa follow akunku ya. Ini akun baru yang dulu yang lama ke band. Ayo gol, menyala lagi gol. Ya kita Mau kasih kalah sama yang tua, Goldian. menantang semua pendeta open camp tanpa buka Bible. Sampai sekarang belum ada yang berani gol. Ya buat teman-teman Kristen silakan keroyok Goldian. Keroyok si Goldian silakan keroyok. Silakan yang mau bertanya. Ya, sekarang El Sadai. Anda mau topik apa, Bro? Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang. Mau topik apa, Bang? Mau diskusi atau mau bertanya atau mau apa? Iya, diskusi lah, Diskusi. Iya, santai, Bro. Anda Muslim apa Kristen ya? Iya, Kristen. Oke. Topik apa, Bang, kira-kira Bang yang Anda kuasai? Topik apa? Pewahyuan, konsep ketuhanan, kritik teks atau apa, Bang? Iya, terserah host lah mau apa kan gitu. Ya, ikuti aja, yuk, Gol. Terserah Goldian katanya. Silakan, Gol. Apa Bang yang abang paling kuasai lah? Itu kamera lu yang bener. Gak ada order di sini, Kang. Boy, miskin perang. Kami miskin. Oke, gini aja, gini topiknya ini. Perbedaan pencipta dan ciptaan. Ya, apa perbedaan pencipta dan ciptaan atau halik dan makhluk? Itu ya. Bisa menguasai itu, Pak Sadai? Oke. Ya, Siapa dulu yang memulai opening statement nih? Sadai dulu deh, Sadai dulu silakan. Apa bedanya pencipta dengan ciptaan? Silakan. Pencipta itu adalah sang sumber segala sesuatu. Ciptaan itu adalah ciptaan yang berasal dari tanah, kan gitu. Contohnya manusia, kan gitu. Nah, ciptaan itu pasti dia akan mati, kan gitu. Nah, gitu Bang. Mudah-mudahan kalau dia paham, silakan Gol. Beda pun. Gue pengen ketawa tapi nggak enak gue lanjut. Ya silakan Gol untuk dijawab pertanyaannya Gol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku mungkin mau kasih opening statement ya. Oke teman-teman, semoga tuh. Tapi suara lu mendem Gol, gede dikit Gol. Suara lu kejauhan itu. Cek, gede nggak? Ya udahlah, cuk. Itu kamera lu benerin, bener-bener parah ini, bener-bener si Goldian. Gak ada order. Enggak, ini suaraku udah besar belum? Udah. Mic-nya ada agak deketin tuh mic-nya itu loh. Ketinggian ke atas. Oh, mic di situ nih. Tes. Kurang nendang. Kurang. Cek. Masuk tuh ke Soundcard. Masuk. Betulin dulu itu Jul. Kurang nendang mic-nya. Coba yang mic Jul. Lu 3 orang di situ gua pecat satu-satu lu ya. Nggak ngerti style mic. Yang apa? Bentar. Lanjut dulu Bang Andi, aku benerin soundcard. Ya udah Pak Sadai lagi. Coba ulang lagi Bang perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Silakan Bang. Oke. Perbedaan ciptaan dan ciptaan adalah pencipta adalah sang sumber itu sendiri, kan gitu. Nah, ciptaan adalah awal dari permulaan ciptaan Tuhan seperti manusia, kan gitu. Dan ujung-ujungnya pasti kembali ke tanah itu Bang. Artinya manusia itu ciptaan Tuhan, itu kesimpulannya Bang ya. Iya. Nah, ujung-ujungnya juga semua manusia itu pasti akan mati dan dikubur ke tanah. Betul ya Bang ya? Ya betul. Nah, Abang pinter ini. Jadi membedakan antara pencipta dan ciptaan. Menurut Abang ini yang pernah ada di muka bumi itu adalah ciptaan Tuhan. Betul ya Bang ya?
Iya kan. Pinter. Udah tuh Gol. Pinter ini. Cuman mungkin formulasinya agak kurang apa ya? Formulasi bahasanya. Dia belum Bang Andi. Nih. Masih agak jauh ya. Gimana nih? Diterusin nggak nih suara kayak gini? Dulu bentar. Udah, itu bagus. Cuma itu ngomongnya dia jauh, harus ditempelin ke mic. Iya udah tempelin, lanjut. Udah. Lanjut Gol. Lanjut. Ya itu pertanyaannya dijawab, Gol. Wah parah lu, kok diem lu? Bukan pertanyaan, ini mau lagi apa namanya ini? Dia opening statement dulu dia. Oh iya, oke. Perbedaan antara pencipta dan ciptaan, makhluk dan khalik. Ini kenceng nggak Bang Andi? Nah ini baru lanjut. Oke, ku lepas ini sound cardnya. Oke, makasih Pak. Dan teman-teman, nggak bisa, aku ini ku deketin mulut. Menarik sebenarnya tema yang diusung, perbedaan ciptaan sama pencipta itu apa? Dalam Al-Quran jelas banyak ayat Allah mengatakan bahwa dirinya pencipta. Contoh, Itqala rabbuka lil malaika inni jailun fil ardi khalifah. Saat itu Allah Ta'ala lagi berdialog dengan malaikat bahwa dia akan menciptakan manusia. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa Allah ini sembahan yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isi-isinya. Nah, kalau kita berbicara konteks daripada pencipta ini mampu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Contoh apa yang diciptakan Allah dari yang tidak ada menjadi ada? Dalam Al-Quran Allah menciptakan langit dan bumi seisi-isinya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah itu yang dilakukan oleh Allah. Lalu kita tanya nih, dalam tajuk dialog yang kita usung, subjek yang kita bahas ini siapa? Teman-teman Kristen menganggap bahwa yang menciptakan alam semesta itu Yesus, termasuk yang menciptakan ibunya. Tapi sungguh ironis, kenapa Yesus ketika menciptakan ibunya, tapi Yesus dilahirkan oleh ibunya? Itu menjadi tanda tanya. Oleh karena itu, Allah berfirman di dalam surat Al-Ikhlas bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa demikian? Ketika ada Tuhan yang mengklaim bahwa dirinya seorang pencipta, tetapi dia lahir dari seorang rahim perawan, itu sangat ironi. Akal kita tidak bisa menerima. Nanti ke depannya bakal saya tunjukin, ternyata di Bible Yesus itu disebut sebagai ciptaan. Superiornya Yesus di dalam Bible, Yesus tetaplah ciptaan di dalam Bible. Sedangkan Allah tidak pernah menurunkan derajatnya. Allah tidak pernah menampakkan diri lalu digebukin Hansip Romawi, dikibulin Pontius Pilatus, tidak pernah. Karena Allah maha segala maha, Allah itu maha kuasa. Itu dulu mungkin. Muncratnya sampai ke sini, Gol, parah. Sedangkan El Sadai ditanggapi. Kalau silakan berada. Ya. Itu ngomong apa tadi itu? Gini dulu Pak David. Emang begitu kampanye kata. Pak David kalau nggak mau diatur saya turunkan ya. Silakan. Nah gini Bang, di dalam agama Bang yang menulis penciptaan siapa? Allah Bang, yang menciptakan segala sesuatu dan isi-isinya. Perasaan tadi udah diterangin, nanya lagi, heran saya. Maksud saya gini Bang, yang menulis penciptaan apakah Allah Bang turun ke bumi untuk menulis penciptaan itu? Bang, Allah yang kita imani, sembahan yang kita imani itu nggak perlu turun ke bumi. Karena apa? Karena Allah itu punya pesuruh-pesuruh. Ada malaikat, ada nabi yang menyampaikan firman Allah. Ketika Allah menciptakan, ya di singgasananya, Bang. Gini Bang, berarti langsung dari bumi langsung kitabnya gitu. Gini Bang, sekarang giliran aku tanya, yang nyiptain langit dan bumi dalam perspektif iman Abang siapa? Ya Allah Elohim dan firman-Nya. Ya, siapa Bang? Dalam perspektif iman Abang? Allah Elohim dan firman-Nya. Allah sih. Allah Elohim, ada dua berarti yang nyiptain Bang. Ya kan satu di dalam kekuasaan Allah Bapa kan firman, kan firman-nya kan Tuhan Yesus. Berarti dalam perspektif iman Abang ada dua pencipta, Allah Elohim sama Allah Firman gitu Bang. Loh,
Kan satu bang, firman dan perkataan dan Allah kan satu, perkataannya Dan nyiptain berarti siapa? Allah Bapa apa Allah Firman? Allah Bapa dan firman-Nya di dalam berarti dua firman. Di dalam satu Ada berapa itu? Di dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kan gitu. Berarti Allah Maha Kudus, Maha Tritunggal itu adalah yang Maha Kuasa kan gitu, yang punya firman dan kekal. Gitu, Bang. Nah, gini Bang. Jadi yang nyiptain Allah apa firman, Bang? Allah dan firman. Allah dan firman-Nya kan berfirman Allah. Dan itu kata konjungsi tambahan loh, Bang. Contoh aku dan Ustadz Sugi pergi ke Bukit Golgota. Ada berapa pribadi, Bang? Aku dan Bibel berjalan pergi ke Bukit Golgota. Kata konjungsi dan itu ada tambahan angka, Bang. Apa masalahnya ditambahkan kan dan kan marilah kita ciptakan manusia kita ya ada berapa pencipta, Bang? Dengan kita kan gitu. Gini loh teman-teman, perbedaan ilahnya umat Muslim dengan umat Kristen. Ilahnya umat Kristen itu ketika menciptakan sesuatu butuh tambahan. Oleh karenanya Bang El Sade ini bilang bahwa yang nyiptain langit dan bumi itu Allah Bapa dan Allah Firman. Sedangkan yang kita imani, yang menciptakan langit dan bumi serta isi-isinya itu Allah Ta'ala. Gak ada bantuan Nabi Muhammad, gak ada bantuan malaikat Jibril, nggak ada bantuan Nabi Isa. Gini bang, nah di dalam Keluaran 34 ayat 27 sampai 28 gini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Al 28, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Elohim 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada roh batu itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman Elohim. Apa lagi, Pak? Poinnya apa, Bang? Ayat yang Bang bacain. Poinnya penciptaan dan 10 firman Tuhan dituliskan Allah Elohim bersama Musa di Gunung Sinai 40 hari 40 malam. Sama tema yang kita usung apa, Bang? Ya kan kita usung penciptaan. Iya, kan yang nyiptain manusia deh, siapa, Bang? Satu-satu dulu yang kita kelarin. Menurut yang menciptakan manusia sudah kemudian Allah Elohim dan firman-Nya. Makanya di Allah Elohim dan firman-Nya mengatakan marilah kita. Oke, Bang. Dalam Matius 19 ayat 4 Yesus berkata, tidakkah engkau baca, Dia yang menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Yesus nggak nyiptain di situ. Coba buka Matius 19 ayat 4. Loh, sekarang kita kan penciptaan, bukan lagi kita. Jangan dibantah dulu, Bang. Matius 19 ayat 4, Bang. Apakah Yesus di situ ikut nyiptakan tidak, Bang? Loh, baca dulu, Bang. Tuhan juga firman baca dulu, gitu. Bang. Baca dulu Matius 19 dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan berarti Yesus pembohong ternyata. Yesus bohong. Hah? Berarti Yesus bohong. Loh, karena Yesus berkata, tidakkah engkau baca, Dia yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sejak semula. Di mana di situ Yesus? Di dalam Kejadian 1 ayat 26. Berarti Yesus pembohong. Berarti Yesus pembohong. Bukannya pembohong, gini Pak, kan karena Yesus mengatakan, tidakkah kau baca bahwa dia itu jamak atau tunggal, Bang? Loh, dia itu tunggal, sang sumber itu sendiri, tunggal. Kan gitu. Berarti kalau tunggal ya, nyiptain 2 orang atau 1 orang, Bang? Ya bukan, baiklah marilah kita kan biar mereka mengakui bahwa yang nyiptain orang-orang Kristen itu ada 2 oknum. Nah, ini saya kasih tahu untuk netizen supaya nggak dibodohin.
Karena Yesus sendiri nggak pernah ngaku sang pencipta dia. Justru Yesus mengatakan bahwa dia yang menciptakan. Yesus juga berkata di dalam Matius 11 ayat 25, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Di dalam Yesaya 44 ayat 4, akulah yang menciptakan langit dan bumi yang seorang diri. Dongor doang nggak bisa jawab pertanyaanku tadi. Gini bang, kan dibilang sih baik kan Elohim menghimbau firman. Udah turunin orang-orang kayak gini. Baiklah. Kebanyakan makan babi marilah kita katanya, kata Allah Elohim. Kan gitu. Nah, lagian Pak, penulisannya itu langsung dengan Musa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Nggak ada hubungannya bang dengan penulisan Musa bang, nggak ada hubungannya. Lo penciptaan apa hubungannya dengan penulisan apa hubungannya dengan penciptaan? Ini main jasa aja ini. Izin bentar, itu Bang Ardi asli ya? Bang Ardi asli bukan? Asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun baru minta tolong di follow ya. Assalamualaikum Pak Disugi. Assalamualaikum Bang Handi. Assalamualaikum Kang host. Assalamualaikum Bang Goldian. Ya, Waalaikumsalam Bang Ardian. Saya jadi gini teman-teman, tadi udah diterangkan Ustadz Sugi bahwa ternyata Yesus itu nggak pernah nyiptain sesuatu, tetapi Yesus selalu berdoa kepada Bapaknya yang menciptakan segala sesuatu. Nggak pernah bang, abang temui kalau Paulus, Petrus ketika berkhotbah, oh Yesus pencipta segala sesuatu. Superiornya Yesus di dalam Bible, Yesus itu tetap disebut ciptaan, walaupun ciptaannya itu permula. Di dalam Wahyu 3 itu dijelaskan Yesus itu permulaan ciptaan Allah. Nggak mungkin bang, otak kita nerima sesuatu yang diciptakan itu akan menciptakan. Yang namanya pencipta itu tidak akan diciptakan. Paham nggak bang? Loh, gini bang. Iya kan paham tidak gak? Perkataan gini kan, ini perkataan Allah sendiri, Allah Elohim sendiri loh. Baiklah, marilah kita. Ngomongnya bang? Wah. Kau baca di dalam Yesaya 44 ayat 4 bang. Yesaya 44 ayat 24. Di situ Tuhan berkata, aku menciptakan langit dan bumi seorang diri. Nggak pakai Yesus. Baca Yesaya 44 ayat 24 deh. Nah artinya apa? Ketika Tuhan itu menciptakan seorang diri, ketika dia berkata di dalam Kejadian 1 ayat 26, dia sedang berbincang-bincang dengan malaikat. Karena malaikat itu juga bisa disebut Tuhan di dalam kitabmu. Mana ayatnya? Mazmur 82 ayat 1 sampai ayat 6 kau baca. Inilah orang ini nggak paham Bible, ngaco jadinya. Gini Pak, di dalam Yohanes 8 ayat 18 mengatakan, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapak yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Kan di Kejadian 1 ayat 26 Bapak bersaksi tentang Tuhan Yesus. Baik, maka baiklah, marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kan Bapak bersaksi tentang dia di situ. Berarti Tuhanmu berapa biji? Berarti Tuhanmu berapa biji? Tuhan Allah saya satu, Allah saya satu. Tuhan saya. Ngomong sama siapa itu? Kalau dia satu, dia ngomong sama siapa? Kan ngomong sama firman-Nya, kan gitu. Nah, ada lawan bicaranya enggak? Ya ada lah, makanya dibilang. Kalau ada lawan bicaranya berapa itu? 1 atau 2? Loh, kan firman-Nya, kan soalnya firman-Nya. Loh, gitu. Ya, firman itu dia ngomong sendiri atau ada lawan bicaranya? Ya, ada lawan bicaranya. Kalau ada lawan bicaranya, 1 orang apa 2 orang? 1 sosok atau 2 sosok? Ya, 2 sosok. 2 sosok, berarti Tuhanmu 2. Yesus sang firman itu sudah ada. Kata Yesus sebelum Abraham dan sudah ada. Iya, Salomo juga ada sebelum langit dan bumi diciptakan. Nah, gini bang. Di dalam kan kita uji kan, di dalam Yohanes 1 ayat 1 firman itu bersama-sama. Kita uji lagi di Kejadian 1 ayat 26. Baiklah, marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kan? Ya Tuhanmu ada berapa bang? Loh, Allahku Elohim, Tuhanku Tuhan Yesus. Allahmu Elohim, Tuhanmu Tuhan Yesus.
Bedanya Allah sama Tuhan apa, Bang? Di imanmu? Allah itu Kurang minum tua, Nur. Allah itu sumber. Tuhan? Iya. Tuhan Allah apa? Tuhan bukan. Allah Tuhan bukan. Bang, Allah Tuhan bukan. Bang, saya tanya Allah Tuhan bukan? Tuhan sang juru selamat untuk sampai kepada Bapa. Itu. Enggak, saya tanya. Tuhan Allah Allah, itu Tuhan iya. bukan? Tuhan Allah. Nah, Yesus Tuhan juga. Ya, Tuhan Yesus juru selamat. Berarti berapa, Bang? 1. Tuh. Yesus Tuhan, Allah Tuhan. Berapa? Iya, Tuhan Allah dan Tuhan Yesus. Tuhan Nah, Allah kata dan dan itu Tuhan udah Yesus. menunjukkan bahwa Tuhanmu itu dua. Kata dan, saya dan Anda, dua sosok. Allah dan Bapa, dua sosok. Iya. Yesus dan Bapa, dua itu. Gak bisa lagi kau ngelak dari situ. Tiga. Oh, jadi tiga. Tiga sosok. Bapak. 3 Ya, sosok. Apa Pade, 3 sosok, Ah, bukan berarti 2, Tuhanmu 3. tiga. Aku tanya kamu. Diri tunggal. 3 sosok itu 3 pribadi satu hakikat, betul nggak, Bang El Sadai? Yohanes 2:30. Iya. Pertanyaan saya, apakah ketiga-tiganya itu Tuhan atau ketiga-tiganya itu bukan Tuhan, Bang El Sadai? Ketiga-tiganya Esa. Enggak, saya enggak tanya itu. Pertanyaan saya simpel. Apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan itu? Ketiga-tiganya Tuhan adalah Esa, gitu. Berarti ketiga-tiganya Tuhan. Iya, seperti tubuh Anda. Ya berarti ketiga-tiganya Tuhan ya, Bang El Sadai. Sadai, ketiga-tiganya Tuhan ya. Iya. Ya selesai. Bapak Diskusi itu- kita sama Kristen. Tuhannya 3. Selesai, Tuhan dia tiga. Langsung Selesai. Silakan ada Tuhan tiga. Selesai. Tuhan satu. Lanjut Bang Bro. Kita udah dapat poinnya. Kalau Tuhan Abang itu 3. Bang Goldian, saya mau tanya. Iya, Siapa Tuhan namanya Tuhan Abraham? Dan Roh Kudus. Iya, namanya Tuhan Abraham Allah. Di mana nama Tuhan Abraham itu adalah Nenek Elohim. Abraham itu mempunyai Tuhannya namanya YHWH, nggak ada Allah, karena di Mazmur 96 ayat 5, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah Tuhan besar ini yang menjadikan langit. Ya udah, kenapa emangnya, Bang? Iya, orang Israel dulu nama Allahnya itu bukan Allah. Bang, ada ungkapan menarik. Nanti ku tunjukin datanya. Dalam pemahaman perspektif tanah yang itu kitabnya orang Yahudi yang sekarang ya, teman-teman, itu udah dirampok jadi kitabnya teman-teman Tritunggal. Anda itu ngomong narasi harus ada sumber, jangan bilang rampok. Iya, aku kasih sumber. Ngomong aja ya gampang, Bang. Iya, sabar dulu ya, gantian ya. Gini. Ketika kita ingin tahu pemahaman, atau kalau dalam bahasanya Tritunggal itu exegesis tentang kitab tanah, itu yang lebih tahu orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi itu memahami nama Tuhan? Kalau kita lihat di dalam perspektif Yahudi, Tuhan itu ada 4 huruf namanya tetragrammaton yang biasa dilafalkan 4 huruf suci Yod He Waf He. Nah, dalam perspektif bahasa ini ada apa ya? Bisa berkembang, Bang. Bahasa ini bisa mengalami contoh-contoh. Isa itu bahasa Arab. Iso itu bahasa Aramaik. Ke Yunani jadi apa? Jadi Yesus, jadi Isos. Pertanyaannya, apakah Isa, Iso, Yesua dalam bahasa Ibrani itu merujuk kepada sosok yang sama? Coba jawab. Iya, sama. Begitu pula ketika orang Yahudi menyebut nama Tuhannya yang dahulu kala dalam bahasa Ibrani itu adalah Yod-He-Waf-He, Rabi Saadia Gaon, seorang rabi daripada orang Yahudi, itu juga menyebut bahwa nama Yod-He-Waf-He itu sepadan dengan huruf Arab yakni Alef, Lamed, He, atau kita umat muslim itu melafalkannya dengan nama Allah, Ismu Al-Zat Al-Wujud.
Berarti Rabi Yahudi itu tidak tahu di Mazmur 96 ayat 5 sebab segala Bangsawan mana orang Yahudi ketika membaca kitabnya dengan bahasa aslinya dengan orang Kristen modern di era digital ini yang hanya cherry picking, ambil ayat orang seenaknya. Nah, gini Bang, di dalam Ulangan 6 ayat 4 kritik aslinya ya. Oke, aku buka ya. Coba Israel tema Esrat. Ya, lagi. Nah, aja salah Goldian aja. Mana sih itu? Bang Goldian gedein aja host. Teman-teman, saya minta tolong di follow ya. Akun saya ini, akun yang ke-7, bayangkan sampai 7 akun loh, ternak akun loh saya ini. Bang Bimbel, saya mau tanya kenapa ayat di Al-Quran ada bertentangan tentang Allah? Bertentangan dengan apa? Nggak ada. Kita bahas nama Tuhan dulu aja. Oke, kita bahas nama Tuhan aja. Enggak, saya baca. Jangan lompat-lompat kayak kutu, Bang. Jangan lompat-lompat kayak kutu. Bang Goldian digedein host, nggak apa-apa host. Ya, sabar. Aku cari dulu datanya. Lanjut dulu, Terima Bang. kasih yang udah follow, terima kasih teman-teman. Karena apa? Karena berbahaya sekarang Pak Disugi. Bahaya. Saya ngomong dikit aja udah kena peringatan nih. Sama kayak saya tadi di roomnya Rosifa. Nggak ada kejahatan di situ. Langsung kena. Memang TikTok ini jantung. Ojo meso. Itu ya. Ojo meso nang ini yo. Apa sih Yosua ini lompat-lompat aja. Duh, katanya wong api ojo meso ta. Enggak, aku nggak misu siapa-siapa, saya misu TikTok kok. Kamu yang tersinggung, emang kau pegawai TikTok atau gimana sih? Loh, kayaknya ono TikTok ya iso ngomong. Kok gak ono TikTok ya? Oh, apa tuh wong Jawa ngomong Jawa, dul. Iya, mentok di 720 nih, yang follow nih. Yang follow aku mentok di 720 kan? Teman-teman jangan lupa follow ya. Mungkin lanjut dulu, Ustadz Sugi, aku mau cari datanya. Yesaya 64 ayat 8. Ya, aku izin Bang Goldian, aku izin screenshot ya karena aku satu komen sama Bang Goldian nih. Waduh, mantap. Waduh, Masya Allah saya juga izin. Berarti nggak menghargai saya dong. Orang saya yang open cam malah nggak ditegur. Kan udah sering aku screenshot sama Pak D. Gimana sih? Aduh, sama-sama Mojokerto kita Bang Goldian, tapi aku nggak pernah nggak tahu. Loh, saya juga Mojokerto, kita DM aja lah. Bentar. Iya siap, aku ngedek mas. Wallahi saya ngedek, wallahi. Loh, foto-foto ngedek ya? Wallahi saya juga orang ngedek. Podo. Nggih, siap Mas Goldian, siap. Lanjut dulu. Malang hadir, oke. Tadi Bang Elsade tadi sudah mengakui ya ketiga-tiganya Tuhan ya, luar biasa. Saya sangat respect kepada Bang Elsade yang mengakui ternyata Tuhannya 3. Saya seneng gitu loh dengernya itu. Iya kan di 3 yang Esa kan gitu, Bat. Iya, enggak ada masalah mau mengatakan ketiganya yang mau mengatakan ketiganya Esa, yang penting kan ketiga-tiganya Tuhan kan? Merusak peradaban, merusak tata bahasa. Ya sudah selesai, berarti hanya 3. Selesai, nggak apa-apa. Saya seneng dengarnya gitu Bang Elsade. Iya. Ini seneng saya dengarnya itu. Tata bahasa itu 3 yang Esa. Nggak apa-apa Pak D kayak nggak tahu aja, nggak ada masalah. Yang penting dia berani mengakui Tuhannya 3 Pak D. Gitu loh. Kalau kamu sekolah mengatakan 3 yang Esa nggak lulus kau. Tuhannya 1. Katanya Frankie Tuhannya 1. Oke, Tuhanmu siapa yang 1 itu Frankie? Itu Tuhannya 1. Oke, siapa nama Tuhan yang 1 itu Frankie? Hah? Tuhan 1 itu Allah Bapa lah. Oh, Yesus bukan Tuhan. Yesus itu Firman. Oh, Firman bukan Tuhan. Ya. Firman bukan Tuhan. Enggak, Firman Tuhan bukan. Firman itu Tuhan. Dua. Bang Bibel, saya mau tanya dengan Anda. Berarti ada 2 dong. Roh Kudus Tuhan bukan? Roh Kudus. Roh Kudus. Ya udah Firman udah Tuhan. Kamu dengar dulu makanya. Oh, Trinitas itu apa Bang? Trinitas itu apa Bang?
Trinitas itu 3 di dalam satu ketuhanan yang kita sebut 3 di dalam satu. Oke, pertanyaan saya, apakah ketiga-tiganya ini Tuhan atau ketiga-tiganya ini bukan Tuhan, Bang? Bang, dengarkan dulu. Dengerin dulu, Bang. Di dalam wujud itu dia berbeda-beda. Iya. Siap. Makanya Trinitas kalau kita berdebat sama orang orang Islam. Iya, Bang. Oke ya, Bang. Oke, Bang. Oke. Saya menanggapi pernyataan Anda ya. Saya tanggapi ya pernyataan Anda ya, boleh ya? Boleh ya? Iya, Bang Franky. Oke, Anda mengatakan 3 di dalam satu. 3 di dalam satu. Pertanyaan saya, apakah ketiga-tiganya ini Tuhan atau ketiga-tiganya ini bukan Tuhan? Kalau kita bilang di dalam apa? Enggak, jawab aja, Bang. Jawab aja simple gitu loh. Pasti enggak dijawab. Simple aja, Bang. Simple aja pertanyaan saya simple. Pasti enggak dijawab. Loh, kita nggak bisa jawab. Kok nggak bisa jawab? Nggak bisa jawab dia. Oh, berarti nggak bisa dipakai logika. Nggak bisa pakai logika. Kalau pakai logika kayak gini loh, 3 di dalam satu kalau kayak kalian pasti berbeda-beda. Enggak. Saya tanya logika Anda deh. Saya tanya logika Anda. Menurut logika Anda, 3 ini 3 apa? 3 Tuhan atau 3 bukan Tuhan menurut Anda? 3 ini 3 Tuhan tapi di dalam satu. Oh, 3 Tuhan. Ya udah selesai. Oke, aku udah mantap teman-teman. Yang mana? Bagi izin ya, Bang. Ya, langsung Bang Goldian. Dia udah ngaku 3 Tuhan. Monitor. Udah bisa kayak gitu, sobat. Ya, Bang. Oke. Kamu jangan. Jadi kan tadi tanya 3 Tuhan, brother. Ya, sabar dulu Bang Franky, sabar. Bang Goldian. Enggak, kalau dipotong-potong pasti tambah panjang lagi. Ini kayak gini. Di dalam ya udah anggap aja Tuhanmu satu lah. Udah berhenti dulu, anggap aja Tuhanmu satu. Memang satu, Bro. Ya udah anggap aja. Teman-teman anggap ya Tuhannya teman-teman terhitung ini satu, anggap dulu ya. Anggap dulu, nanti dilanjutin Tuhanmu satu apa Allah itu berupa apa? Iya, anggap dulu satu. Oke, ucap dulu Bang Yosua. Tadi kan tanya ilahnya Abraham itu siapa namanya? Dikenalkan contoh di dalam Keluaran 3 bahwa disebut Yod-Heh-Wav Elahi Abraham, Elahi Yitzhak, Elahi Yakub dan lain sebagainya. Ku kasih contoh ayat ya, itu Keluaran 3 ayat 15 bahwa orang Yahudi ketika menyebut nama Yod-Heh-Wav lalu ditransmisi ke dalam bahasa Arab, mereka menyebutnya Allah. Ini datanya. Cek teman-teman. Semoga bisa baca Ibrani ya. Bang, bisa baca ini, Bang? Saya nggak bisa bahasa Ibrani. Oh, ya udah. Aku tunjukin. Nah, di sini dikatakan, silakan cek Ulangan 6 ayat 4. Ini nggak ngibul, ini datanya dari Sefaria, tanah bahasanya Ibrani. Shema Yisrael, Yod-Heh-Wav, Elohenu, Yod-Heh-Wav, Ehad. Atau kalau orang Yahudi bacanya gini, Shema Yisrael, kata Yod-Heh-Wav itu diganti Hashem, Elohenu, Hashem, Ehad. Nah, Rabi Sa'adia Gaon di dalam targumnya itu menyematkan tetragrammaton suci itu dengan kata Allah. Silahkan cek di sini. Ya, Rabi yang mana Anda maksud? Sekarang saya tanya. Rabi Sa'adia Gaon, iya Bang. Ini aku pakai pandangan orang Yahudi. Kalau kami umat Yahudi itu gimana you percaya? Ini Allahnya berupa roh, Anda berupa exegesis. Kitab ini tuh orang Yahudi. Pertanyaan saya, apakah huruf alif lam lam pertanyaan saya, apakah Bang punya anak? Sabar dulu saja, satu-satu lo itu diajarin biar pinter. Lo kan udah ngaku Tuhan lo 2, minum tua dulu sana. Oke ya, aku jelasin Bang Yosua. Kalau Anda katakan sama, wujudnya aja berbeda. Anda wujudnya berupa zat, tetapi Yahudi itu Allah itu berupa roh. Itu aja berbeda. Apa Bang? Hantu gitu. Itu kan menurut lo, bukan menurut orang Yahudi. Sejarah itu roh Yahudi mengimani bahwa Tuhan mereka roh. Allah itu roh. Kasih satu pandangan dari Rabi Yahudi yang mengimani Tuhan mereka roh. Abang aja arti zat nggak tahu. Pertanyaan saya Bang, apakah Allah nggak ngerti Bible, nggak usah kayak gitu dah. Bang, loh, siapa yang nggak ngerti Bible Bang? Dari Kejadian 1 ayat 1 Pak Yuda gue baca.
Bang Goldian, wujud Allah itu dalam Al-Quran berupa jelasin apa? coba tentang ketuhanan di dalam Bible kayak gitu gimana sih kalau kamu udah baca? Salah dong. Duh, gimana salah? Kok tiba-tiba salah? Salah lah. Kamu tadi kan bilang di kita kan di dalam apa? Itu kan berbeda. Tadi kamu bilang Tuhan kita kan ada 3. Enggak lah. Tuhan kita itu satu. Dalam wujud itu dia berbeda. Yang dibilang Trinitas. 3 di dalam satu tubuh. Kalau aku bilang jelasin aja pakai kubus. Kubus itu ada sisi, ada ruang. Kayak gitu. Tapi dia bentuk dalam satu kubus. Nah, kayak gitu Trinitas. Paham ya? Jadi jangan bilang kata Tuhan kita 3, nggak ada. Tuhan kita itu satu. Di dalam wujud itu dia bentuknya 3 yang dibilang kata Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh itu. Oke, saya tambahin. Jadi kalau Goldian, kamu kalau apa kritik dari kitab Bible, kamu harus belajar dulu yang benar. Jangan ambil pakai logika sendiri, nggak bisa kayak gitu. Bang Goldian, sama kayak tadi Bible juga tuh yang tadi Pak Ustadz ya. Itu nggak bisa kayak gitu. Kalau belajar Bible kayak gitu, wah gimana mau nyambungnya gimana ya? Nggak bisa kayak gitu. Jadi intinya Tuhan Kristen itu satu. Anggap aja Tuhan satu udah selesai kan? Bang Goldian, di Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembahnya Itu dalam kan di roh dan perjanjian kebenaran. baru. Di Mazmur 139 ayat 7. Tunjukin satu pendapat orang Yahudi yang bilang Tuhannya Wujud Allah, gentayangan. Allah Anda aja berupa zat. Bagaimana sama dengan wujud Allah orang Yahudi yang berupa roh? Kalau jelasin kayak gitu sama aja dia nggak bakalan terima kalau dia nggak tahu tentang Bible. Ya udah anggap aja Tuhanmu satu. Kayak aku kasih pertanyaan ke kamu. Apa pertanyaannya? Jangan matiin mic aku, brother. Aku kasih pertanyaan. Nggak ada yang kamu matiin satu mic. mengenai kepercayaan kamu. Ya teman-teman dia. Mungkin ke aku di ayat kamu. Tuh aja teman-teman perhitungan mujizat yang Nabi Muhammad berikan. Kasihan dia nggak meraju. Brother, tunjukin ke aku di Al-Quran itu mujizat yang Muhammad buat. Kasih ke aku, langsung aku login nih. Beneran ya? Kalau kamu dapat ayat 1 yang bilang mujizat yang Muhammad. Beneran ya? Iya. Beneran ya? Iya. Disaksikan ratusan ribu orang loh. Oke, kita buka intro. Abang tahu nggak mujizat? Kita samain definisi dulu. Definisi mujizat itu apa? Sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Nah, oke. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Yang aku pernah dengar katanya dia bela bulan ya. Sejak kapan itu? Iya, tapi nggak ada saksinya. Loh, kan tanya di Al-Quran mujizatnya. Oke, kita buka peristiwa Isra Mi'raj, teman-teman. Al-Isra ayat 1. Jangan mati-matiin. Aku punya mic. Yang mana sih lawannya? Paham. Goldian ini Prengki apa Yosua? Satu-satu. Bang Andi, nggak apa-apa gua ladenin semua. Satu-satu. Tapi kan kacau satu-satu. Siapa Prengki atau Yosua sudah Yosua? tumbang. Tadi dikasih padanan Yudhi Wafi itu Allah kan udah tumbang, udah selesai. Iya, Ya udah. berbeda. Jadi Anda Yosua turun dulu. Teman-teman Muslim, jangan bilang Tuhanku 3 ya, Tuhanku 1. Kan kena dia. Ya udah Yosua turun aja dulu. Soalnya nggak segitiga kok nggak enak didengar gitu loh. Satu-satu. Goldian, aja. kenapa kamu cari di Google? Buat apa? Loh, ini kan tunjukin mujizat Nabi Muhammad. Lo bilang kalau di Al-Quran ditambahkan mujizat Nabi Muhammad, kita sudah sepakat bahwa definisi mujizat itu sesuatu yang tidak bisa kita cerna di akal. Coba cerna peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Sesuatu yang termaktub di Al-Isra ayat 1. sesuatu yang paling mustahil, brother. Itu mujizat ya. Loh, ini yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke langit ke-7. Buka Al-Isra ayat 1. Dijelasin yang termaktub di situ mujizat Nabi Muhammad yang enggak dapat dicerna di akal. Salah satunya itu. Tetapi mukjizat yang paling mulia itu adalah karunia yang diterima Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim. Yang jelas ini intinya. Ya, ini dulu Pak Brengki.
Intinya adalah mukjizat itu hanya adanya di Al-Quran. Tidak ada kata mukjizat di Bible. Ya Jadi kan mukjizat. Tapi saya belum kalah. Bahasa Jangan, tadi lo Mujizat di lanjutin Bible Tuhan itu lo banyak, satu apa brother. tiga sama Bang Ardiansyah. Monitor Bang Ardiansyah. Iya, iya. Jadi Ya, lanjut dulu. Tuhan Jadi- Frank ini kan tadi udah kita anggap satu nih, tapi nggak terima lu. Jangan dianggap satu, tapi Tuhan kok benar-benar satu. Sedangkan tadi Bro Yosua sama Elsa ngaku Tuhan mereka itu dua, belum ketambahan satu lagi nih sosok roh ini yang disebutkan. Tadi ngaku kami Ntar dulu aku simpulkan, ntar dulu aku simpulkan ya. Elsa dua. Lanjut Bang Ardi, Bang ya, Ardian. artinya kesimpulannya dulu Bang Ardi bahwa mukjizat itu adanya di Al-Quran. Tidak ada kata satu pun mukjizat yang ada di Bible. Jadi kalau Anda ingin membahas tentang mukjizat harus berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan sumber Aku lain. potong dulu, brother. Mujizat itu banyak di Alkitab, brother. Tertulis di mana? Coba tunjukkan. Di mana kita bisa baca? Itu Yesus hidupkan orang mati, itu kurang apa? Mujizat apa? Itu nggak ada mujizat di situ, bukan mujizat namanya. Coba baca original Apa, bro? teksnya. Di mana tertulis? Coba kita cek original teksnya. Aduh, ini aku nggak bawa Bible, brother. Nggak Apa ada. ini? Saya udah bilang mujizat itu bahasa Arab, bukan bahasa Yunani, bro. Ya, Bang Ardiansyah, monggo lanjut. Ya, tapi gini, teman-teman, Bang Franky udah mengakui ketiga-tiganya Tuhan, Bang El Sadai udah mengakui ketiga-tiganya Tuhan. Terus mau gimana? Ya udah nggak apa-apa, itu Tuhan mereka tiga gitu loh. Saya sangat menghargai orang lain. Saya sangat menghargai teman-teman Kristen yang mengatakan ketiga-tiganya Tuhan. Nggak apa-apa kita nggak ada masalah. Saya menyembah Tuhan satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Anda menyembah Tuhan tiga, ya itu terserah Anda gitu loh. Nggak ada masalah kami. Bebas aja Bang Franky mau nyembah tiga Tuhan, bebas aja gitu loh. 1 Yohanes 5:7 Bang. Aduh, 1 Yohanes 5 nomor 7, 1 Yohanes 5 nomor 7 itu adalah ayat tidak asli atau palsu. Saya bisa buktikan itu. Sebab Berani saya ada buktikan? 3 yang memberi saksi di dalam Baik, surga, baik, yaitu Bapa, besarkan saya. Oh, saya nggak bisa. Saya ganti akun dulu. Saya ganti enggak, akun. ini brother. Ya ganti akun dulu. Ini bisa. Oh, nggak bisa ya? Kita Tunggu, debat-debat kayak gini kalau sabar tentang dulu ya teman-teman Trinitas ya. bakalan susah, Bang, bro. kalau mau diskusi itu baik-baik, dibacakan aja bisa nggak katanya sih? palsu. Bagaimana ini? Bisa nggak sih diskusi dengarkan dulu, ditampilkan datanya. Kan begitu. Nggak usah terlalu banyak ngerocos dulu lah. Tunggu sebentar, kita bahas Yohanes Koman itu 1 Yohanes 5 nomor 7. Oke. Benar nggak sih itu asli? Kita baca original teksnya toh. Itu begitu dong diskusinya. Jangan ngerocos doang, nggak enak didengar loh. Tunggu Bang Ardiansyah dulu ada, karena giliran dia yang on cam buka data. Kan enak kalau didengar kayak gitu diskusinya. Kalau cuma ngerocos doang nggak. Ardiansyah sudah naik kok turun lagi. Untuk sabar ya. Bang Ardiansyah sudah naik kok turun lagi. Oh ganti kali, tunggu ya. Mana dia nih? Moderator tolong dibantu kalau di bawah dia tuh naikin lagi. Mana udah naik belum? Belum ada. Sabar dulu Bro Yosua. Nanti Anda bantah data itu. Oh enggak, ini asli loh. Kan gitu. Diskusi kayak gitu. Belajar disiplin. Nanti Anda siapkan datanya, membantah datanya Ardiansyah. Gini, aku Nah, potong ini sebentar ya, beliau Bang ini. Handi. Tunggu dulu, sabar dulu. Enggak. Nanti beri waktu Aku kok. potong sebentar aja Bang Handi. Gini, Ya. Bang, kalau kita debat-debat, tapi kalau masalahnya kalau kita nggak ngerti, kayak aku kurang paham Al-Quran, terus kayak Abang Handi juga nggak ngerti Bible, sama aja lah. Ngapain kita bahas yang Ngerti, paling Bang. kita pikirkan? Ya oke. Ya makanya kita saling memberi Kamu pengertian. tadi kayak gitu. Ya udah Bang. Gimana? Kamu Sebentar ya Pak. Ini ya sebentar ya. Ini kan membahas Yohanes Koman 1 Yohanes 5:7. Silakan. Siap. 1 Yohanes 5 nomor 7 kan? Ini kan? Mana. Nah, ini. Sebab ini kan? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Yang pertama, ini ada tanda dalam kurung. Yang kedua, di dalam original teksnya hanya berbunyi ini: Hoti tres esin, hoi marturontes. Hanya sampai hoi marturontes.
Apa yang dimaksud ini? Hoti, tres, eisin. Ada 3 yang memberi kesaksian. Selesai. Tidak ada di surga, tidak ada Bapa, tidak ada Firman, tidak ada Roh Kudus. Mari kita cek di original text abad keempat sekarang. Mari kita cek sekarang ya. Original text di abad keempat. Sabar dulu Bang. Nanti habis ini Pak Yosua ngomong deh. Ada ngomong nanti saya nggak potong kok. Sabar ya Bang, tenang dulu ya. Kita buka dulu di mana ini? Di original text tulisan asli abad keempat. Tulisan asli, bukan tulisan komputer. Ya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ya. Saya nggak bohong, di sini 1 John chapter 5 verse 7. Kita cek di sini 1 Yohanes 5 nomor 7 ya, di sini ya. Ini ya, saya besarkan. Saya akan besarkan ini. Kita akan baca di sini. Jangan dulu baca. Ada nggak ya bisa baca Kristen? Baru kita bacakan. Oh ya, ada nggak Kristen yang bisa baca nih? Ada nggak? Yosua bisa baca apa enggak? Yosua bisa baca nggak? Kalau saya bisa. Kalau saya bisa. Gak bisa Bang, saya orang Indonesia. Gak bisa. Baik. Rengki bisa. Rengki nggak bisa. Elsa Dai bisa? Nggak bisa. Ya udah kita bacain. Hoti, Trace, Eisin. Nah, lanjut. Ya, lanjut. Lanjut Bang Hadi. Udah kelihatan hoi. Hoti, hoi, Trace, Eisin, ini N-nya. Eisin. Ini Eisin. Hoi, Marturoutes di sini. Ada 3 yang memberi kesaksian nih. Hoti, hoi, Trace, Eisin, hoi, Marturoutes. Apa artinya? Kita cek di sini. Artinya kan? Kita cek. Nah nih. 3 itu. Sabar tadi dulu. Disuruh membaca nggak mau. Sabar dulu. Jangan ngomong dulu. Sabar ya Bang. Kan tadi diberi kesempatan, anak nggak bisa baca. Ya. Lanjut. For the that testify are 3. Cukup di 3. Ada yang memberi kesaksian, cukup di sini. Nggak ada Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Kalau Anda bertanya siapa 3 itu, kita baca di ayat 8-nya. Nih, ayat 8-nya berbunyi begini. To pneuma kaito. Bisa baca nggak? Udor. Mana? Kaito. Aima. Kaiho. Tres eis. Tohen eisin. Jadi 3 itu apa? Ada 3. Yaitu roh, air, dan darah. Roh, air, dan darah yang ada. Nggak ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nggak ada. Nih kalau nggak percaya saya bacakan di sini ya. Nih, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya artinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti apa? Tidak asli. Membuatnya. Tidak ada. Justru saya cari di original teks kitabmu, original teks yang berbahasa Yunani ini nggak ada. Jangan diajak ngobrol dulu. Selesaikan sama Ardiansa baru dia yang ngomong. Jangan diajak ngomong dulu dia. Selesaikan dulu aja. Justru nggak ada gitu loh di sini. Munculnya di mana? Munculnya di Yohanin koma. Kita cek Yohanin koma. Yohanin koma. Munculnya di abad berapa? Di abad ke-14 sama 15 nih. Adanya di Codex Otobanianus. Mana ini? Ini catatan pinggir yang masuk ke dalam ayat. Pada abad berapa? Pada abad ke-14 sampai 15. Sebelumnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ayo. Itu nggak ada. Ntar dulu juga sabar dulu. Habis ini anak ngomong kok nggak dipotong. Saya minta
Saya minta dibantah Bang Andi. Saya minta dibantah menggunakan manuskrip juga ya. Kalau hanya membantah menggunakan congor, waduh nyerah aja lah saya Bang Andi. Apapun jawabannya nggak apa-apa, biar nanti saya menilai. Iya silakan. Bang Adian saya cukup. Ya silakan Pak Yosua, saya gedein. Giliran Anda yang bicara. Gak usah digedein. Dengarkan saya dulu Bang. Tadi Bang Ardiansa udah memberikan original teksnya dan itulah keterangannya. Silakan Anda bantah. Mau pakai data mau enggak? Ya monggo, Anda tidak dipotong. Silakan berbicara. Oke. Saya membantah ya. Bukan kamu, ini Yosua. Yosua. Silakan. Yosua. Giliranmu bro. Saya beri kesempatan kepada Anda. Yang lain diam. Silakan. Oke. Terima kasih. Pertama, saya hanya mengimani apa yang tertulis dalam kitab suci saya. Jika Anda mengambil di luar dari konteks Alkitab yang disusun oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dan Anda mengambil dalam Google yang saya tidak tahu siapa penulis dan pengarangnya, apakah itu sumber yang valid atau tidak. Tapi berdasarkan yang Anda baca, di situ ada keterangan yang saya tidak tahu Anda benar atau tidak berbahasa Yunani. Di situ ada tertulis 3 saksi. Begitu saja. Oh, makasih. Udah cukup? Cukup. Oke. Jadi Bang Ardiansa, Anda diragukan datanya. Di situ ada 3, tapi dia nggak membaca. Pneuma itu roh, hudor itu air, haima itu darah. Diganti LAI menjadi Bapak Putra Roh Kudus. Bisa diulang kembali? Silakan. Bisa. Ya, Anda sebutkan siapa pengarangnya, sumbernya dari mana? Jangan, Anda udah selesai. Anda diam. Saya beri kesempatan, Anda nggak mau ngomong, Anda diam lagi. Ya, gantian ya ngomongnya ya. Yang pertama, Anda bertanya 3 kan? Anda bertanya 3. 3 ini bukan Bapa, Firman dan Roh Kudus, bukan. Yang dimaksud 3 di ayat 7 ini, yang dimaksud adalah di ayat 8. Apa di ayat 8? Di sini diterangkan di ayat 8 ini tambahan ini juga tambahan ini. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, ini tambahan juga, ini nggak ada ini dalam original teksnya ini. Nggak ada. Gitu loh. Nggak ada. Jadi yang dimaksud di ayat 7, 3 itu siapa? 3 itu ini loh, roh, darah, dan air. Kita cek original teksnya gitu loh. Aduh, ini belajar loh. Pneuma, hudor, 1 pneuma, kaito hudor, kaito aima, toh. Kaihoi, tres, esto, en, esin, dan ketiganya adalah 1. Iya, yang 1 apa? Pneuma, kaito, udor, kaito, aima. Ini yang 3. Roh, darah, dan air. Bukan Bapak, Firman, dan Roh Kudus, kuceluk. Kalau Anda meragukan data saya, sekarang saya mau tanya ke Anda, LAI menerjemahkan dari bahasa apa? Jawab. Nah, oke, biar saya jawab ya. Ini Yosua dulu. Yosua dulu dong. Ayo. Jawab, LAI menerjemahkan dari mana? Ya, silakan. Pertanyaannya. Yosua, pertanyaannya, LAI itu menerjemahkan dari bahasa apa? Silakan. Yunani ya? Bahasa Yunani? Apa nama kodeks yang diterjemahkan oleh LAI? Jawab. Saya nggak tahu Bang. Nggak tahu. Kalau Bang Ardiansa jangan asal ngarang gitu loh. Ngarang itu namanya. Kalau Bang Ardiansa tahu nggak kodeks? Yosua kan nggak tahu. Anda diam dulu. Saya nanya Ardiansa toh. Bang Ardiansa tahu dia kodeks mana ngambil dari LAI itu? Tahu lah. Ya, silakan ditampilkan. Abad keempat atau abad pertama? LAI itu ya, saya nampilkan sama orang yang nggak punya data itu kadang juga agak malas. Cuman saya sebutkan aja ya, tapi ini bener ya. LAI itu menerjemahkan sebagian dari apa yang sudah diwariskan oleh Belanda, itu yang pertama. Dan juga sebagian lagi dia mencomot dari Septuaginta. Sebagian lagi dia mencomot dari Mesorah. Yang cocok diambil, yang nggak cocok dibuang. Misal Tuhan menciptakan langit dan bumi dan berhenti pada hari ke berapa? Ada yang jawab hari ke-7, di Mesorah hari ke-7, di Septuagint hari ke-6. Yang mana yang benar? Ayo. Yang mana yang benar? Kalau saya nanti ditantang datanya, Ardiansa, tunjukkan datanya. Loh,
Kalau saya jangan diragukan, tanya data bisa apa enggak, nunjukkan, jangan. Itu pertanyaan salah sebenarnya. Justru pertanyaannya adalah Anda bisa nggak mengimbangi saya untuk membuka data? Itu pertanyaannya. Itu dari saya, Bang Hadi. Lanjut. Jadi Yohanes, entar dulu Bang. Jadi Yohanes 5:7 itu hanya sampai di Marturentes ya? Ya betul Bang Hadi, Marturentes begitu ya. Betul. Terus kenapa ada lagi penambahan Entu Urano, Popek, Logos dan seterusnya itu? Itu dari abad keberapa itu kaminya? Itu diambil dari Textus Receptus. Nah, tampilkan. Iya, siap Bang Hadi. Aduh, itu maksudnya. Aku kasih paham nih. Nggak ngerti, nggak belajar loh. Aku buka data ya. Dan menyebutkan